pada saat itu dia ini mendatangi acara, bukan acara manusia tetapi acara dari makhluk gaib. Ada sebuah keranda mayat atau keranda jenazah yang terbang terus berputar-putar memutari rumah dari si Rina ini. Keranda mayat ini seperti ditabrak-tabrakan, menggedor pintu duar dan memanggil-manggil nama Rina untuk keluar dari rumahnya dan diajak pergi ke alamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan bercerita tentang kisah sobat ruang malam yang bernama Rina. Rina ini menceritakan kisahnya yang terjadi pada tahun 2000-an, dan pada waktu itu dia ini bekerja sebagai seorang wira swasta yang berdagang di pasar luak atau pasar rosok. Pada saat itu dia ini berkenalan dengan pelanggan, yaitu kita sebut saja namanya Pak Yanto. Pak Yanto ini usianya sekitar 60-an. Pada saat dia berkenalan dengan Pak Yanto ini, awalnya Pak Yanto ini membeli sebuah barang kuno, yaitu sebuah radio kuno yang pada waktu itu dijual atau didagangkan di kios milik Rina ini. Dan Pak Yanto ini mengaku sebagai seorang kolektor benda-benda kuno. Tetapi setiap kali Rina ini mempunyai benda-benda kuno seperti TV, lemari, dan sebagainya, Pak Yanto ini seakan-akan tahu dan selalu tepat datang ke tempat kios Rina pada saat barang itu baru dia dasarkan di kiosnya. Dan hal itu sebenarnya membuat si Rina ini heran, dari mana Pak Yanto ini tahu dia ini ada barang baru yang didagangkan di kiosnya. Tetapi hal itu tidak membuat Rina ini berpikir yang macam-macam tentang sosok Pak Yanto ini. Dan sebelum saya menceritakan lebih jauh tentang cerita Rina ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat ruang malam yang selama ini telah membantu channel kami, mendukung channel kami, dan yang membuat kami ini menjadi semangat dan selalu berusaha sebaik mungkin membuat konten-konten kami agar lebih baik. Dan yang belum mendukung channel kami, saya inginkan untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Saya masuk kembali ke ceritanya Rina. Sampai suatu saat Pak Yanto ini setelah sekian bulan menjadi pelanggan si Rina ini, akhirnya mereka ini terjalin komunikasi yang baik. Tetapi Rina hanya sebatas dia sebagai pedagang dan Pak Yanto ini sebagai pelanggan, karena Rina sendiri sebenarnya juga belum berkeluarga, tetapi Rina ini juga belum berpikir untuk mencari jodoh dan lain-lain sebagainya. Hanya dia fokus bekerja untuk membantu kedua orang tuanya. Pada saat itu
setelah sekian bulan, karena merasa sering bertemu dan sebagai teman, Pak Yanto ini mengundang Rina untuk datang ke rumahnya. Karena Pak Yanto mengatakan bahwa dia ini punya hajatan keluarga untuk anaknya, tapi jelasnya apa pada saat itu Rina tidak menceritakan itu hajatan apa. Singkat cerita, hajatan ini dilaksanakan malam hari sekitar habis isya, dan Rina ini diberi alamat yang pada saat itu alamat ini sangat aneh karena berada di jalan yang di situ ada perumahan tetapi beberapa rumah dinas, dan di depan rumah dinas itu ada makam yang terkenal ini sangat angker di kota itu, karena kejadian ini berada di kota yang ada di Jawa Timur. Kami tidak menyebutkan kotanya karena untuk menjaga privasi agar semuanya menjadi baik dan aman. Jadi saya teruskan bahwa akhirnya Rina ini mendatangi alamat yang sudah diberikan oleh Pak Yanto. Pada saat Rina datang ke tempat lokasi, Rina ini sangat kebingungan pada waktu itu karena harusnya di situ itu ada makam, ternyata di situ itu tidak ada makam dan ada seperti perkampungan. Pada saat itu akhirnya Rina ini bertanya pada salah satu warga yang ada di situ. Dia mengatakan bahwa dia ini mencari alamat seorang bapak-bapak yang bernama Pak Yanto, dan dia ini kolektor benda-benda kuno dan sekarang ini punya hajat, dia akan mendatangi hajat tersebut. Dan yang didatangi Rina ini pun adalah seorang bapak-bapak juga yang pada waktu itu kebetulan berada di gapura di depan desa tempat Pak Yanto ini berada. Bapak-bapak itu akhirnya mengatakan bahwa benar bahwa di sini ini adalah kampung tempatnya Pak Yanto, dan Pak Yanto ini tidak berada jauh rumahnya dari gapura ini, dan di situ nanti ada tanda seperti orang hajatan, dan di situ juga nanti ada banyak orang, dan disitulah rumahnya Pak Yanto. Nah, akhirnya si Rina ini jalan kembali karena dia ini naik sepeda motor, akhirnya menuju arah yang ditunjukkan oleh bapak-bapak ini, dan sekitar 100 meter kurang, dan di situ akhirnya si Rina ini melihat di sebuah gang yang agak lebar, agak menjorok ke dalam, ternyata di situ memang ada keramaian. Di situ baru Rina ini seperti merasakan memang benar ada hajatan, karena ada beberapa bapak-bapak orang-orang yang datang ke situ, dan di situ juga sudah ada seperti tempat untuk musik dan lain sebagainya. Akhirnya si Rina ini berpikir bahwa oh itu benar rumahnya Pak Yanto. Akhirnya dia mendatangi tempat itu. Begitu Rina ini sampai, dia kaget karena Pak Yanto ini sudah menyambut dia di depan rumahnya, dan di situ Pak Yanto ini langsung mendatangi si Rina dan mempersilahkan Rina ini untuk masuk ke dalam rumah, karena Pak Yanto ternyata dia ingin menunjukkan bahwa di dalam rumahnya ini ternyata memang banyak barang-barang Rina ini yang dibelinya di toko rosoknya Rina ini sudah ditata rapi oleh Pak Yanto, sehingga membuat Rina ini pada waktu itu sangat kagum dengan Pak Yanto.
Singkat cerita, akhirnya si Rina ini mengikuti acara hajatan sampai selesai sekitar pukul 11 malam. Ketika Rina ini berpamitan pulang dengan Pak Yanto karena memang sudah acara selesai dan hari sudah malam, dia harus segera pulang. Begitu keluar dari gapura tempat Pak Yanto ini berada, tiba-tiba kembali suasana ini seperti apa adanya. Di situ Rina kaget bahwa begitu dia keluar dari kampungnya Pak Yanto melewati gapura itu, ternyata apa yang dilewatinya ini dan didatanginya ini ternyata sebuah makam yang dicari-cari dia di tempat itu. Dan alangkah kagetnya bahwa benar di alamat yang ditunjukkan ini banyak rumah dinas yang sudah kosong dan depannya ini makam. Dan di situ Rina ini sangat kaget, ternyata bahwa pada saat itu dia ini mendatangi acara, bukan acara manusia tetapi acara dari makhluk gaib. Dan dia merasa bahwa pelanggannya selama ini, Pak Yanto ini adalah makhluk gaib. Akhirnya si Rina ini bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Rina ini masih keadaan bingung, sehingga dia ini akhirnya bercerita kepada kedua orang tuanya. Dan kedua orang tua Rina ini dia mengingatkan Rina ini untuk berdoa dan berhati-hati agar kedepannya dia tidak mengalami hal yang sama, karena kedua orang tuanya ini mengkhawatirkan apa yang telah dialami Rina malam itu. Akhirnya besoknya Rina ini tidak masuk kerja atau dia tidak berdagang. Dia masih merasa badannya ini lelah sekali dan dia belum semangat untuk berdagang di kiosnya. Sampai sekitar 2 hari si Rina ini tidak berdagang. Akhirnya usahanya setelah 2 hari dia menenangkan diri, akhirnya dia berdagang seperti biasa. Dan pada saat dia berdagang, mulai berdagang ini, si Rina ini didatangi lagi oleh Pak Yanto. Dan akhirnya Pak Yanto ini mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa dia ini bukan dari bangsa manusia, tetapi dari bangsa jin. Dan dia berharap bahwa ingin berteman dengan Rina, dan Rina ini tidak usah takut kepada Pak Yanto ini. Dan akhirnya mereka ini seperti layaknya manusia dan manusia, mereka ini akhirnya berteman. Sampai suatu saat ternyata semakin lama hubungan mereka, pertemanan mereka, Pak Yanto ini ternyata ada hati kepada Rina. Dan dia ingin mengajak Rina ini ke alam Pak Yanto. Jadi Rina ingin diajak ke alam jin dan menjadi keluarga dari Pak Yanto atau istri dari Pak Yanto. Karena Pak Yanto ini ternyata selama dia berkenalan dan akhirnya dia merasa cocok dan ingin memperistri Rina. Dari situ akhirnya Rina ini menolak ajakan Pak Yanto, karena dia sadar bahwa tidak mungkin dia akan mengikuti Pak Yanto apalagi sebagai istrinya. Tetapi setiap hari pula Pak Yanto ini selalu memaksa dan mendatangi si Rina. Sampai akhirnya si Rina ini kembali bercerita kepada orang tuanya apa yang dialami dengan Pak Yanto ini. Sampai suatu saat ibu dari Rina ini akhirnya membawa Rina ini ke seorang tokoh spiritual yang dikenal oleh ibunya ini sangat baik. Kita sebut saja namanya Pak Yayat.
Dari situ akhirnya Rina ini menceritakan apa yang dia alami kepada Pak Yayat, bahwa dia ini disenangi atau ingin diajak nikah oleh sesosok pria yang dari bangsa jin, dan dia akan diajak ke alam jin. Dari situ Pak Yayat ini mengamati cerita dari Rina dengan seksama. Akhirnya Pak Yayat mengatakan bahwa malam ini nanti kalau sudah berada di rumah, Pak Yayat ini mengatakan kepada Rina bahwa setelah nanti habis maghrib sampai habis subuh, sampai menjelang subuh, si Rina ini tidak boleh keluar dari rumahnya. Dan Pak Yayat ini memberi amalan-amalan kepada Rina agar Rina ini begitu sholat maghrib sampai menjelang subuh, dia ini ditugaskan oleh Pak Yayat untuk mengamalkan amalan yang diberikan dan sholat dan berdoa dan berzikir. Tidak boleh melangkahkan kakinya ini keluar dari pintu rumah, karena Pak Yayat mengatakan bahwa malam ini nanti si Pak Yanto ini akan mendatangi rumah si Rina, karena Pak Yanto mengerti bahwa saat ini si Rina ini meminta pertolongan kepada seorang tokoh agama dan spiritual, sehingga intinya Pak Yanto yang bangsa jin ini tidak ingin kecolongan, tidak ingin rencananya ini menjadi gagal, sehingga malam ini dia akan mendatangi dan menjemput si Rina. Sampai akhirnya si Rina dan kedua orang tuanya ini setelah maghrib mereka ini bersama-sama sholat dan berzikir dan menjalankan amalan-amalan yang diberikan oleh Pak Yayat. Sampai sekitar jam 11 malam, si Rina dan kedua orang tuanya ini mendengar suara yang memanggil-manggil nama Rina. Dan suara itu adalah suara laki-laki yang Rina mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa ini suara dari Pak Yanto. Dia terus memanggil-manggil nama Rina dan meminta Rina ini untuk keluar dari rumahnya. Pada saat itu kedua orang tuanya ini penasaran, dan ibunya ini melihat dari balik jendela yang ada di rumahnya seperti apa sih sosok dari Pak Yanto ini. Begitu ibunya si Rina ini melihat, ternyata di luar ini ada sebuah keranda mayat atau keranda jenazah yang terbang terus berputar-putar memutari rumah dari si Rina ini dan memanggil-manggil nama dari si Rina. Dari situ ibunya si Rina ini akhirnya kembali berkumpul dengan si Rina dan ayahnya, dan mereka kembali lagi melanjutkan berdoa dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari kejaran atau gangguan dari Pak Yanto ini. Tidak dari situ saja, Pak Yanto ini juga menggedor-gedor pintu dari si Rina. Jadi keranda mayat ini seperti ditabrak-tabrakan, menggedor pintu, duar, dan memanggil-manggil nama Rina untuk keluar dari rumahnya dan diajak pergi ke alamnya. Hingga sampai subuh tiba, akhirnya suara ini mereda, gedoran-gedoran pintu ini juga mereda, akhirnya menghilang setelah azan ini tiba. Besok paginya kedua orang tua Rina dan Rina ini kembali berkunjung ke tempatnya Pak Yayat dan menceritakan apa yang terjadi pada malam itu. Dan Pak Yayat mengatakan bahwa andaikan Rina ini dan keluarganya ini tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Pak Yayat mengatakan bahwa satu jengkal pun kaki Rina ini keluar dari pintu rumahnya, dia akan meninggal dan diajak pergi ke alam
izin tempatnya Pak Yanto berada. Akhirnya Pak Yayat juga malam itu dia berjanji akan datang ke rumah Rina untuk mendoakan agar Rina dan keluarganya ini selamanya tidak diganggu oleh Pak Yanto. Dan malam itu akhirnya Pak Yayat ini datang ke tempat rumahnya Rina. Sebentar Pak Yayat ini berdoa di dalam ruang tamu dari si Rina, dan dia mendoakan amalan-amalan yang ditujukan untuk Rina, yang intinya si Rina ini dan keluarganya dan rumahnya ini ditutup secara metafisika atau gaib oleh Pak Yayat, agar Pak Yanto ini selamanya tidak bisa lagi menemui si Rina dan keluarganya di rumahnya atau di kiosnya. Dari situ akhirnya alhamdulillah mulai saat itu juga si Rina ini dan keluarganya tidak pernah diganggu lagi atau ditemui lagi oleh Pak Yanto. Karena Pak Yanto sudah tidak bisa melihat lagi Rina dan keluarganya. Dari sini cerita ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.